Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan, review lengkap ya pada raket, ProWin Woven X9. Jadi kemarin ini ada yang minta di-request-kan, jadi sudah saya beli, sudah saya pakai, kemarin sudah saya berikan first impression-nya, bisa kalian cek saja video saya sebelumnya first impression-nya bagaimana. Dan raket ini sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review lengkapnya ya. Nah, ProWin Woven X9 ya, sesuai dengan namanya, ini ada unsur woven-nya. Jadi raket ini memiliki material woven ya, meskipun woven-nya ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena memang benar-benar ini adalah raket dengan material woven, ini merupakan raket material woven yang harganya sangat-sangat murah sekali. Ini saya beli kemarin nggak nyampe 200.000 ya. Nanti untuk link pembeliannya kalau kalian tertarik bisa kalian cek di kolom deskripsi. Kalau kalian perhatikan ada beberapa raket lain yang memang terbuat dari bahan woven. Pernah Power Max kalau nggak salah pernah buat juga tuh harganya 200 ribuan. Masbolt juga ada, Woventech 60, Woventech 90 juga ada. Kemudian yang terbaru itu mereka mengeluarkan black woven. Ini kalau ini anyamannya sangat jelas sekali ya. Woven itu kan anyaman ya, jadi memang kelihatan sekali ininya. Corak dari wovennya. Di velvet carbon woven 18 juga seperti itu. Dan memang kebanyakan untuk material woven itu dia lebih di framenya ya, meskipun ada juga yang full. Apax juga mengeluarkan yang full dan ada merek lain yang juga mengeluarkan secara full. Di Flat Power juga ada Tornado 18, Tornado 800, Tornado 900 itu juga terbuat dari woven juga, meskipun nggak tahu ya apakah full atau tidak. Kembali ke sini, agak dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena itu tadi soal harganya ya, harganya sangat di bawah 200.000. Masuk akal nggak sih sebenarnya untuk woven di harga segitu ya, meskipun ini bukan merek terkenal ya, ya bisa masuk akal tapi agak perlu dipertanyakan juga. Yang kedua, ini dia karakter atau penanda dari wovennya itu dia biasanya kan kalau di frame itu dia dibuat full ya, ataupun ini dia tetap dominan, tapi ini hanya diperlihatkan hanya di bagian sininya aja ya. Jadi hanya kecil bagian. Jadi bisa dipertanyakan apakah ini memang benar woven atau ini hanya sekedar stiker atau mungkin tempelan. Di bagian bawah ini juga ada wovennya, tapi ya dipertanyakan juga ya apakah ini benar atau tidak, karena coraknya memang kalau dibandingkan dengan black woven dengan velvet carbon woven 18 ini memang sedikit berbeda ya, entah ini grade-nya atau kualitasnya atau memang modelnya yang berbeda, kurang tahu juga. Buat kalian yang mungkin tahu atau paham bisa tulis di kolom komentar, tapi buat saya pribadi ya ini patut dipertanyakan ya. Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau kalian membeli raket ini harganya murah saja ya, nggak nyampe 200.000, kalian dapat satu batang raket. Jadi harganya cukup terjangkau sekali ya. Untuk spek bawaan kita akan sekedar sekilas saja ya melihatnya. Kemarin sudah saya review juga ya. Raket ini memiliki berat kalau pabrikannya ya 85 plus minus 2 gram, jadi masuk 3U ya. Balance point-nya di range 285 sampai 295. Jadi ya balance ke head heavy ya. Kemudian ini recommendation tension-nya ya, mungkin di recommendation tension-nya jadi 26 sampai 30 lbs. Mesin digital tentunya. Dan setelah saya ukur sendiri ini berat aslinya itu 88,7, jadi sedikit lebih jauh dari toleransinya ya, harusnya kan 87 ya, tapi ini 88,7, jadi cukup tinggi juga ya. Jadi ya 3U-nya ya 3U banget. Memang karakter ini bukan raket baru ya, raket saya rasa dan saya pikir ini adalah raket lama. Dan raket-raket lama memang biasanya mainnya di 4U dan 3U. Berbeda dengan raket nyaman zaman sekarang, memang kebanyakan mainnya di 4U, 5U, 6U. Kalau raket yang dulu-dulu ya memang mainnya di berat 4U dan 3U ya. Balance point-nya kalau saya ukur sendiri 300 ya, 300. Jadi memang head heavy sekali dan jauh dari range yang ada di sini. Dan setelah dipasangkan senar dan kasih grip, ini berat totalnya menjadi 98,2, dan itu cukup berat ya untuk ukuran orang pemain-pemain sekarang, itu pasti akan berat. Tapi buat pemain-pemain yang sudah lama amatiran dan sudah agak lama, itu saya rasa
berat 98 itu nggak terlalu menjadi persoalan ya. Dan balance point-nya dia turunnya nggak terlalu banyak ya, di 297 aja, karena ini kemarin grip plastiknya ya, itu saya lepas ya. Jadi sesuai dengan melihat spesifikasi dari raket ini, tentu raket ini dia memiliki karakter untuk bermain power ya. Cocok untuk pemain dengan tipikal bermain power. Dan setelah disetting seperti ini ya tentunya masih sifat atau karakter dari raket ini tidak berubah. Untuk pemain yang lebih mengandalkan power, raket ini cocok karena dia head heavy dan raketnya cukup berat ya. Raket ini dibekali dengan beberapa teknologi, ada seperti SuperTech Powerhead, Metacarbon HMG, ini materialnya ya. Kemudian wave teknologi itu dia ininya ya. Jadi di bagian sininya itu dia bergelombang ya, bergelombang. Jadi sebenarnya nggak lurus seperti ini, tapi dia mengikuti dasaran dari frame-nya ini yang bergelombang ya. Jadi mungkin maksudnya untuk membuat frame-nya senarnya lebih awet kali ya. Bentuk shape-nya ini dia arrow box ya, sini flat sampai sini, kemudian sisanya dia arrow box. Ini ground height-nya 72. Oke, dan menariknya lagi ini raket ini dia memiliki vibration stop ya, vibration stop. Jadi maksudnya adalah teknologi untuk menghentikan vibrasi yang dihasilkan dari atas ini. Jadi sampai di bagian sini dia akan mengurangi ya, akan berkurang ya, sehingga tidak terlalu terasa di tangan kita ya. Dan kalau saya rasakan memang raket ini stabil sih ya, kemarin kalau saya rasakan ya. Oke, mungkin itu dari sedikit sekilas dari speknya ya. Nah, raket ini saya pasangkan dengan senar Maxbolt MPS 66 28 lbs saja, 4 simpul dan divariasi seperti ini. Hitting sound-nya seperti ini. Ya kalian nilai sendiri ya, apakah dia cukup keras atau tidak, hitting sound-nya garing atau tidak. Dan untuk first impression-nya yang kemarin saya rasakan pertama kali, memang raket ini untuk generate power-nya bagus ya. Jadi untuk bermain power terasa, HTV-nya terasa, dan lumayan tidak stabil ya, tidak bergetar. Dan cuma sayangnya memang karakter dari woven-nya nggak begitu terlalu menonjol ya, rigidnya nggak terlalu kelihatan. Tapi ya poin bagusnya ya untuk generate power-nya bagus, stabil, cuma memang terasa tidak rigid. Dan untuk swing-nya yang saya rasakan ini agak berat juga ya untuk swing-nya ya. Oke, untuk first impression-nya seperti itu, dan setelah digunakan dalam beberapa kali kesempatan ya kurang lebih sama seperti first impression-nya ya. Untuk beberapa hal yang teknik seperti smash, raket ini cukup bagus ya, generate power-nya bagus untuk menghasilkan smash yang keras. Apalagi buat kalian yang memiliki power yang bagus, raket ini bisa mengakomodir itu ya. Meskipun raket ini dia agak berat buat kalian yang mungkin fisiknya agak kurang ya, mungkin untuk bermain dalam 2 game 3 game pasti akan menguras ya. Tapi kalau dalam 1 game pasti tidak terlalu menjadi masalah. Tapi buat pemain-pemain yang sudah memiliki fisik yang bagus, saya rasa itu tidak akan menjadi terlalu soal ya. Untuk lob mudah, terbantu sekali dengan HTV-nya, jadi nggak terlalu susah. Untuk drop shot itu lebih ke skill, jadi nggak begitu susah juga, saya rasa bisa dilakukan. Untuk drive ini kurang responsif ya, karena dia memang raketnya berat dan heavy ya. Meskipun kalau sudah penyesuaian sih bisa, tapi secara umum dia agak kurang responsif. Untuk defense enak, cuma untuk serangan-serangan cepat ini menurut saya agak kurang responsif ya. Untuk netting butuh penyesuaian, tapi menurut saya karena dia raketnya adalah raket heavy dan berat, tentunya kalau untuk bermain di depan kurang recommended ya. Kalau main depan, main netting ya hanya sesekali saja ya. Dan biasanya kalau tipikal pemain penyerang itu nettingnya agak kurang begitu lihai ya. Jadi ya biasanya sih lebih diangkat ya cocknya ya. Oke, kontrol placing saya rasa nggak begitu susah ya. Hanya ya tergantung nanti kalian feel memegang raketnya ini sudah terbiasa atau enggak ya. Tapi kalau buat kalian yang memang biasanya main dengan raket
HTV saya rasa nggak terlalu menjadi soal ya. Oke, kesimpulannya bagaimana buat kalian pemula yang fisiknya bagus dan ingin mencari raket power, terlepas ini wovennya itu benar atau tidak, raket ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian karena harganya cukup terjangkau, malah sangat terjangkau sekali ya, di bawah 200.000 saja. Menurut saya raketnya cukup bagus ya, stabil, tidak getar, dan HTV-nya lumayan. Karena nggak banyak raket dengan spek yang seperti ini di harga 200.000 ya. Buat intermediate yang memang tipikalnya bermain power, raket ini bisa menjadi raket cadangan ya, raket cadangan, dan bisa juga menjadi raket latihan buat kalian yang ingin memperkuat tangan. Raket ini bisa menjadi apa ya, pilihan baik ya, karena raket ini nggak nyampe 200.000 bisa dapat 3U dan HTV, jadi ya untuk bermain atau melatih power ya saya rasa bagus ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mereview raket ProWin Woven X9, dan sekarang kita akan lanjut untuk giveaway-nya ya. Sekarang langsung saja kita mengumumkan siapa pemenang dari giveaway momen ini. Ya oke guys, jadi sekarang kita akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang giveaway pada momen kali ini. Jadi di sini sudah saya list nama-nama yang sesuai komennya, yang menyampaikan atau menyebutkan senar favorit mereka. Di sini totalnya ada 210 ya, 210 yang berhak masuk dalam list pemenang giveaway. Oke, dan ini saya nulis satu-satu ya, jadi saya tidak menggunakan aplikasi di YouTube ataupun di aplikasi di web browser, jadi saya menggunakan aplikasi yang ada di HP. Saya gunakan aplikasi ini ya, random number. Oke, jadi random number, jadi ada 210, kemudian nanti hasilnya satu orang pemenang ya, satu orang pemenang. Kemudian ini modenya grup, jadi dia mengulang ketika semuanya sudah sudah diacak nomornya ya. Oke, jadi sekarang kita akan langsung saja memulai mengacaknya ya. Oke, kita akan mulai, ini 1 menit ya kurang lebih. Oke, jadi pemenang giveaway pada kesempatan kali ini akan mendapatkan 1 batang raket. Raketnya adalah Ebox Dutro 30D Delta generasi kedua. Jadi kemarin waktu saya nge-review Dutro 30 Delta generasi kedua itu saya langsung beli 3 raket ya. Yang satu memang saya maksudkan untuk dijadikan giveaway, cuma baru sekarang saya berikan giveaway-nya. Dan mohon maaf, ternyata raketnya ya menurut saya agak kurang begitu gimana ya, untuk bermain power kurang begitu bagus ya. Jadi ini lebih untuk permainan yang ya biasa-biasa aja. Tapi ya nggak apa-apa lah buat ini aja ya. Ya besok lagi kalau ada yang bagus akan saya jadikan giveaway ya. Murah tapi bagus ya. Oke, sebentar lagi kita akan melihat siapa yang akan menjadi pemenang giveaway-nya. Dan yang berhak nomor 15. Wow, nomor 15. Kita lihat nomor 15 itu siapa ya. Nomor 15 adalah RPR. Namanya cukup unik ya. Jadi pemilik akun dengan nama RPR, kemarin senar yang menjadi favorit adalah Aerosonic. Selamat buat Mas RPR. Nanti untuk saya akan memberikan saya akan tanya ya di komennya untuk nomor yang bisa dihubungi berapa, nanti saya WA dan nanti saya akan minta alamatnya untuk saya kirimkan 1 batang raket Ebox Dutro ya. Jadi sekali lagi selamat buat Mas RPR. Buat yang lain yang belum beruntung bisa ikutan giveaway selanjutnya. Oke, terima kasih buat kalian sudah mengikuti giveaway pada kesempatan kali ini.